Resmi diumumkan hari ini, Indonesia semakin memanas. Ini dia kelanjutan kualifikasi Piala Asia U23. Apakah laga akan dibatalkan? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, akhirnya terbongkar juga. Ini dia misi terselubung Tiongkok mau lawan timnas Indonesia. Apakah ada hubungannya dengan situasi Indonesia saat ini? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kelanjutan kualifikasi Piala Asia U23. Di tengah situasi politik Indonesia yang sedang memanas dengan maraknya demonstrasi di berbagai daerah, sebuah kabar penting hadir dari dunia sepak bola nasional. PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan bahwa kualifikasi Piala Asia U23 2026 tetap berjalan sesuai jadwal pada tanggal 3 hingga 9 September 2025. Keputusan ini menjadi angin segar bagi para pencinta sepak bola tanah air yang sempat khawatir agenda internasional timnas bisa terganggu akibat kondisi politik yang tak menentu. Kepastian ini juga menunjukkan komitmen kuat federasi untuk menjaga fokus pada target besar sepak bola Indonesia, yakni lolos ke turnamen bergengsi tingkat Asia. Persiapan tim pun sudah dilakukan sejak lama. Pemusatan latihan timnas Indonesia U23 dimulai sejak 25 Agustus 2025 dan hingga kini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Meski beberapa pemain sempat mendapat izin untuk memperkuat klubnya di Super League 2025-2026, kini semuanya sudah bergabung di Sidoarjo untuk berlatih bersama. Hal ini membuktikan bahwa meski kondisi politik di dalam negeri sedang panas, semangat Garuda Muda untuk tampil maksimal di kualifikasi tetap membara. PSSI sendiri menegaskan tidak ada rencana untuk menunda agenda internasional ini, meskipun Surabaya sempat dikabarkan kurang kondusif akibat aksi demonstrasi yang juga terjadi di sejumlah kota lain. Stadion Gelora Delta Sidoarjo dipastikan tetap menjadi venue utama Grup C, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lokasi ini memiliki sejarah panjang sebagai kandang bagi berbagai laga timnas usia muda, dan kali ini akan menjadi saksi perjuangan Indonesia melawan 3 lawan tangguh, yakni Makau, Laos, dan Korea Selatan. Lawan-lawan di Grup C tentu tidak bisa dianggap enteng. Korea Selatan yang menjadi unggulan adalah salah satu kekuatan besar di Asia dengan tradisi panjang dalam melahirkan pemain kelas dunia. Namun demikian, Makau dan Laos juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat dalam turnamen singkat seperti ini, kejutan bisa datang kapan saja. Dengan sistem kompetisi yang hanya memastikan juara grup lolos otomatis ke putaran final di Arab Saudi, maka setiap pertandingan memiliki nilai krusial. Selain juara grup, masih ada jalur runner-up terbaik yang menyediakan 4 tiket tambahan. Namun jalan tersebut tidaklah mudah, karena akan bergantung pada hasil grup lain. Oleh karena itu, kemenangan di setiap laga adalah harga mati bagi Garuda Muda. Tekanan besar kini berada di pundak pelatih Gerald Vandenberg yang ditargetkan membawa anak asuhnya setidaknya lolos dari fase kualifikasi. Kehadirannya diharapkan bisa menghadirkan disiplin ala Eropa sekaligus mengasah mental para pemain muda untuk tidak gentar menghadapi lawan manapun. Di sisi lain, situasi politik nasional yang sedang memanas membuat masyarakat Indonesia seakan dihadapkan pada dua wajah berbeda. Di satu sisi, jalanan dipenuhi demonstrasi dengan berbagai isu yang memanas. Di sisi lain, stadion akan menjadi tempat masyarakat meluapkan semangat dan dukungan penuh bagi Garuda Muda. Inilah bukti nyata bahwa sepak bola seringkali mampu menyatukan bangsa dalam kondisi apapun. Apalagi, keberhasilan timnas U23 melangkah ke putaran final Piala Asia tentu akan menjadi hadiah berharga di tengah ketidakpastian yang dirasakan banyak orang. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini tentu menghadirkan harapan baru. Meski kondisi negara sedang penuh tantangan, sepak bola tetap berjalan dan memberi ruang bagi rakyat untuk bermimpi. Kini semua mata tertuju pada Sidoarjo, tempat di mana Garuda Muda akan memulai perjalanan penting mereka. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas U23 mampu menembus dominasi Korea Selatan dan merebut tiket langsung ke Piala Asia 2026?
Ataukah kita harus berharap pada jalur runner-up terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena dukungan kalian bisa menjadi energi tambahan bagi Garuda Muda di medan pertempuran nanti. Shin Tae-yong datang hadapi Timnas Indonesia U23. Teka-teki kehadiran Shin Tae-yong kembali ke Indonesia mulai menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun, kali ini situasinya benar-benar berbeda. Shin Tae-yong yang sebelumnya begitu melekat dengan Timnas Indonesia dikabarkan akan hadir bukan sebagai pelatih kepala Garuda Muda, melainkan sebagai manajer dari Korea Selatan U23. Kabar ini tentu saja mengejutkan sekaligus menambah bumbu panas jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada tanggal 3 hingga 9 September 2025 mendatang. Bagi publik Indonesia, nama Shin Tae-yong bukanlah sosok asing. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola kita. Sejak Januari 2020 hingga Januari 2025, STY berhasil mengubah wajah timnas dengan gaya permainan yang lebih disiplin, agresif, dan penuh determinasi. Bahkan, beberapa momen bersejarah, seperti lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti dramatis, masih begitu melekat di hati para penggemar. Maka, mendengar kabar bahwa ia akan kembali ke Indonesia, tetapi kali ini berada di kubu lawan, jelas menghadirkan rasa penasaran sekaligus campuran emosi. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Shin Tae-yong tahu betul hampir seluruh pemain kunci Timnas U23 saat ini. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas hingga Rafael Struijk, semua pernah merasakan sentuhan langsung tangan dinginnya. Pengetahuan detail tentang karakter dan gaya bermain para pemain Indonesia bisa menjadi senjata berbahaya bagi Korea Selatan. Sebagai manajer, meskipun mungkin bukan pelatih utama, perannya diyakini tetap sangat besar dalam menentukan strategi dan pendekatan tim negeri ginseng tersebut. Bagi Korea Selatan sendiri, kehadiran STY juga memberi semangat tambahan. Mereka datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan menyakitkan dari Indonesia tahun lalu di perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, Shin Tae-yong masih berada di pihak Garuda Muda, mengangkat tangan bersama anak asuhnya usai menyingkirkan tanah kelahirannya sendiri. Kini, kondisi berbalik. Ia justru berada di sisi Korea Selatan, membawa misi untuk memastikan kejayaan tim muda mereka tak kembali dipermalukan oleh Indonesia. Namun, di balik semua itu, Garuda Muda juga tidak tinggal diam. Bermain di kandang sendiri jelas memberikan energi luar biasa. Dukungan penuh supporter di Stadion Gelora Delta akan menjadi modal besar bagi anak-anak asuh Gerald Vandenberg. Apalagi, komposisi tim kali ini semakin kuat dengan hadirnya amunisi baru seperti Mauro Zylstra yang diprediksi akan menambah daya dobrak di lini depan bersama Rafael Struijk. Banyak pengamat percaya bahwa Timnas U23 kali ini tampil lebih matang dan siap memberi kejutan lagi, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan besar seperti Korea Selatan. Laga melawan Korea Selatan ini jelas bukan sekedar pertandingan biasa. Ada drama emosional, ada pertarungan taktik, dan ada pula kisah masa lalu yang membuatnya semakin istimewa. Pertemuan kembali dengan Shin Tae-yong di pinggir lapangan akan menimbulkan rasa bangga sekaligus haru bagi supporter Indonesia. Bagaimanapun juga, ia adalah sosok yang pernah memberikan kenangan manis, namun kini harus dihadapi sebagai lawan yang berbahaya. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Shin Tae-yong akan berhasil membalas kekalahan pahit Korea Selatan tahun lalu dengan strategi yang lebih matang, atau justru Garuda kembali membuat sejarah di depan publik sendiri dengan menyingkirkan mantan pelatih kesayangan mereka? Semua mata akan tertuju pada laga ini dan jawaban akhirnya akan terungkap di Sidoarjo. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Shin Tae-yong di kubu lawan akan menjadi ancaman besar bagi Garuda Muda? Atau justru Indonesia akan kembali membuktikan bahwa mereka bisa menaklukkan siapapun, termasuk mantan pelatihnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Misi terselubung Tiongkok mau lawan Timnas Indonesia. Misi terselubung Tiongkok dalam menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday akhirnya mulai terbongkar. Meski dari luar terlihat sebagai laga persahabatan biasa, ternyata ada strategi besar di baliknya. Pelatih Taiwan, Huang Zhiming, secara terbuka mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia dimanfaatkan untuk tujuan jangka panjang, yakni membangun regenerasi skuad sekaligus memantau pemain muda potensial. Dengan kata lain, laga ini bukan hanya sekedar ajang uji coba, tetapi juga bagian dari rencana besar mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Awalnya, Asosiasi Sepak Bola Taiwan (CTFA) bahkan tidak menjadwalkan laga uji coba di FIFA Matchday September 2025. Fokus utama mereka sebenarnya tertuju pada skuad U23 yang tengah bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Yordania. Namun, situasi berubah ketika Kuwait secara mendadak memutuskan mundur dari pertandingan melawan Indonesia. PSSI yang tidak ingin kehilangan agenda uji coba pun langsung bergerak cepat mengundang Taiwan, dan akhirnya tawaran ini diterima. Dari sinilah strategi tersembunyi itu mulai terlihat jelas. Taiwan tidak sekedar datang untuk bermain, tetapi membawa misi membangun pondasi tim nasional mereka. Huang Zhiming membawa 22 pemain ke Surabaya, dengan mayoritas berasal dari Liga Taiwan. Menariknya, para pemain senior yang selama ini menjadi andalan seperti Kapten Chan Poliang dan striker Chan Chao-an justru tidak dipanggil. Begitu pula dengan pemain diaspora seperti Miguel Sandberg yang berkarir di Swedia, serta Lars Larsen yang sebelumnya memperkuat Taiwan di kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Huang secara tegas mengatakan bahwa laga kontra Indonesia ini adalah kesempatan emas untuk regenerasi, sehingga dirinya lebih memilih wajah-wajah baru yang masih segar dan berusia di bawah 30 tahun. Menurut Huang, filosofi yang ia terapkan sangat jelas, mengkombinasikan pemain muda dengan segelintir senior agar tercipta kesinambungan skuad jangka panjang. Ia bahkan menjalin komunikasi erat dengan staf kepelatihan U23 Taiwan di Yordania untuk memastikan ada koordinasi dalam pengembangan talenta. Harapannya, lewat pemusatan latihan dan laga persahabatan ini, muncul bintang-bintang baru yang bisa segera dipromosikan ke tim senior menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 bulan Oktober mendatang. Laga melawan Timnas Indonesia dipandang sangat tepat untuk menguji langkah awal dari rencana besar itu. Pasalnya, skuad Garuda saat ini dikenal semakin kuat dengan hadirnya banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa, seperti Jay Itzas, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk. Bagi Taiwan, menghadapi Indonesia yang bertabur pemain abroad akan memberi pengalaman berharga. Mereka bisa mengukur sejauh mana kualitas pemain domestik Taiwan ketika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh, sekaligus menjadi simulasi menghadapi Thailand di kualifikasi Piala Asia nanti. CTFA bahkan menuliskan secara gamblang bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif menerapkan kebijakan pemain keturunan yang membuat timnas mereka semakin solid dan sulit ditaklukkan. Situasi ini justru dianggap peluang bagus bagi Taiwan. Jika pemain-pemain mereka bisa tampil kompetitif melawan Indonesia, artinya ada harapan besar untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Pertandingan ini akhirnya menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Bagi Indonesia, tentu kemenangan tetap penting demi menjaga momentum dan ranking FIFA. Namun bagi Taiwan, hasil akhir bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah pengalaman, evaluasi, serta lahirnya regenerasi yang bisa menopang tim mereka dalam jangka panjang. Di balik semua itu, terselip misi tersembunyi, membangun kekuatan baru Taiwan untuk bersaing di level Asia. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah strategi terselubung Taiwan ini bisa berjalan mulus? Apakah regenerasi yang mereka rencanakan mampu mencetak pemain muda potensial yang bisa bersaing di level Asia? Atau justru Indonesia yang akan memanfaatkan laga ini untuk menegaskan dominasinya di kawasan? Bagaimana menurut kalian? Apakah laga ini hanya sekedar uji coba biasa? Atau justru menjadi panggung lahirnya kejutan besar dari Taiwan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 9 bintang Timnas Indonesia sudah tiba di Surabaya. Kabar menggembirakan datang dari Surabaya. 9 bintang abroad Timnas Indonesia akhirnya sudah tiba untuk mengikuti pemusatan latihan jelang FIFA Matchday September 2025. Kedatangan mereka menjawab panggilan sang pelatih kepala
Patrick Kluivert yang mempersiapkan total 27 pemain untuk menghadapi 2 laga persahabatan penting melawan Thailand dan Lebanon. Kehadiran para pemain Eropa ini membuat atmosfer di Kota Pahlawan semakin hangat, karena publik tahu betul bahwa mereka akan menjadi tulang punggung Garuda dalam pertandingan yang ditunggu ribuan supporter. Nama pertama yang terlihat lebih dulu adalah Jai Itzes. Sang kapten timnas Indonesia ini sudah menginjakkan kaki di Surabaya pada Senin, 1 September 2025. Bahkan, Itzes sempat membagikan momen dirinya berada di hotel melalui akun Instagram pribadinya, seakan memberi kode bahwa persiapan timnas kali ini akan berjalan serius. Tidak lama setelah itu, 8 pemain abroad lainnya juga mulai berdatangan. Mereka adalah Kevin Dix, Emil Audero, Ragnar Oratmanguwen, Joey Pelupessy, Dian James, Nathan Chue Aon, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Kedatangan mereka tidak berlangsung serentak, melainkan bergantian sesuai jadwal penerbangan dari klub masing-masing di Eropa. Namun, kehadiran mereka langsung menjadi sorotan di media sosial. Foto-foto kedatangan para pemain tersebut ramai dibagikan oleh akun-akun sepak bola dan supporter tanah air. Wajar saja, karena 9 nama ini merupakan bagian penting dalam kekuatan baru timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain berpengalaman dari luar negeri. Patrick Kluivert tentu menyambut dengan tangan terbuka. Dengan masuknya para pemain abroad ini, skuad Garuda semakin komplit. Apalagi, sebagian besar di antaranya merupakan langganan tim utama dengan kontribusi vital di posisi masing-masing. Emil Audero misalnya akan menambah kekuatan di bawah mister gawang. Lalu, ada Kevin Dix yang dikenal solid di lini pertahanan dan Ragnar Oratmanguwen yang bisa memberi variasi serangan dari sayap. Semua ini menjadi amunisi penting bagi Kluivert dalam menyusun strategi. Namun, 9 bintang yang sudah tiba baru sebagian dari daftar panjang pemain abroad yang dipanggil. Masih ada 3 nama lain yang dalam waktu dekat akan segera menyusul ke Surabaya. Mereka adalah Justin Hubner, Eliano Reijnders, dan Mauro Zylstra. Nama terakhir cukup mencuri perhatian karena baru pertama kali dipanggil membela timnas Indonesia. Striker muda ini diharapkan bisa menambah variasi serangan di lini depan Garuda. Tidak hanya itu, publik juga menantikan kedatangan Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini baru akan bergabung setelah menyelesaikan sumpah kewarganegaraan pada 4 September 2025. Kehadirannya jelas dinanti karena Miliano diyakini bisa memberi warna baru di sektor sayap timnas Indonesia. Sementara itu, 2 pemain abroad lain, Calvin Verdong dan Mads Hilgers, tengah sibuk menyelesaikan urusan transfer ke klub baru di Prancis. Meski begitu, Kluivert tetap optimistis mayoritas pemain bisa hadir tepat waktu. Untuk agenda FIFA Matchday September ini, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September 2025 dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ajang ini bukan sekedar uji coba biasa, melainkan kesempatan penting bagi Patrick Kluivert untuk menyatukan chemistry para pemain, terutama mereka yang baru pertama kali berlatih bersama di bawah arahannya. Atmosfer di Surabaya pun kini semakin terasa. Kehadiran 9 bintang abroad yang lebih dulu tiba jelas meningkatkan optimisme publik. Dukungan penuh dari supporter di stadion diperkirakan akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Apalagi dengan kombinasi antara pemain lokal yang berpengalaman di Super League dan pemain abroad yang terlatih di Eropa, timnas Indonesia diyakini bisa tampil lebih percaya diri dalam pertandingan. Kini, semua mata tertuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Apakah 9 bintang abroad ini mampu langsung memberi dampak besar bagi permainan timnas Indonesia? Ataukah kehadiran wajah baru seperti Mauro Zylstra dan nantinya Miliano Jonathans bisa membuat Garuda tampil lebih tajam? Semua itu akan segera terjawab dalam laga uji coba yang juga menjadi ajang pembuktian Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran 9 bintang abroad ini cukup untuk membuat timnas Indonesia tampil dominan melawan Thailand dan Lebanon, atau masih ada sektor yang perlu diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Susul Tom Hai Eliano Reijnders resmi gabung Persib.
Fenomena mengejutkan kembali hadir di dunia sepak bola Indonesia. Secara benar-benar di luar dugaan, Eliano Reinders, bek muda berdarah Belanda Indonesia, resmi bergabung dengan Persib Bandung. Klub kebanggaan Boboto itu mengumumkan perekrutan Reinders dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Banyak pihak awalnya menganggap kabar ini sekadar rumor belaka, namun kini terwujud menjadi kenyataan. Menariknya, kabar ini sebenarnya sudah lebih dulu bocor di media Belanda beberapa waktu lalu, sehingga ketika pengumuman resmi keluar, publik langsung gempar dan memberikan beragam tanggapan. Persib sendiri menyambut kedatangan Reinders dengan penuh optimisme. Sang pelatih, Boyan Hodak, disebut sebagai sosok yang paling mendorong transfer ini. Menurutnya, Reinders memiliki kualitas yang cocok untuk memperkuat lini pertahanan Persib, sekaligus memberi warna baru dalam strategi permainan. Usianya masih muda, diyakini akan memberi kontribusi besar, baik untuk Liga 1 maupun kiprah Persib di kompetisi Asia musim ini. Tidak heran, CEO Persib Aditya Putra Herawan menegaskan bahwa kehadiran Eliano diharapkan bisa menjadi energi segar untuk membawa Maung Bandung melangkah lebih jauh. Namun, di balik euforia penambutan, ada narasi lain yang mulai ramai dibicarakan. Kehadiran Reinders menambah daftar panjang pemain diaspora yang memilih meninggalkan Eropa untuk berkarir di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Tom Hai yang juga datang dari Belanda dan kini resmi menjadi bagian dari Persib. Belum lagi tambahan striker asal Prancis, Andrew Patrick Jung yang juga direkrut Persib dari Ovik Trade, klub asal Yunani. Fenomena ini memunculkan sebuah tanda tanya besar. Mengapa banyak pemain diaspora yang sebelumnya digadang-gadang menjadi tulang punggung timnas Indonesia di level Eropa, kini justru berbondong-bondong pulang ke tanah air untuk bermain di liga yang peringkatnya bahkan masih di bawah Liga Kamboja menurut data internasional. Kenyataan ini secara tidak langsung membenarkan pernyataan media Jepang saat membahas timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilai Garuda tidak cukup menakutkan, apalagi jika dibandingkan dengan Jepang yang punya sistem pembinaan berjenjang dan kompetisi lokal yang stabil. Media negeri Sakura itu bahkan menyoroti strategi jangka pendek Indonesia yang terlalu mengandalkan pemain diaspora. Mereka menilai naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang karena berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan sepak bola nasional. Masuk akal jika kritik itu semakin relevan hari ini. Alih-alih menjadi tumpuan di klub Eropa dan membuktikan diri di kompetisi elit, beberapa pemain diaspora justru lebih memilih pulang dan bermain di Liga Indonesia. Dari sisi bisnis, hal ini memang menguntungkan klub-klub Liga 1 yang jadi lebih kompetitif. Tapi dari sisi prestasi jangka panjang timnas, kondisi ini bisa menjadi bumerang. Sebab pemain yang seharusnya terbiasa dengan atmosfer dan intensitas sepak bola Eropa, ini justru berada di liga yang kualitasnya masih dipertanyakan. Fenomena ini tentu saja memancing beragam reaksi dari publik. Sebagian menyambut dengan gembira karena Liga 1 kini semakin dipenuhi pemain berkualitas yang akan mendongkrak daya tarik kompetisi. Tapi tidak sedikit pula yang merasa khawatir bahwa kondisi ini hanya memperkuat kritik media Jepang. Timnas Indonesia belum dianggap ancaman serius karena fondasi pembinaan usia dini dan kualitas kompetisi lokal masih jauh tertinggal. Kini semua mata tertuju pada langkah Eliano Reinders dan rekan-rekan diaspora lainnya. Apakah mereka bisa benar-benar memberikan kontribusi besar di Liga Indonesia atau justru membuktikan bahwa kritik dari luar negeri itu ada benarnya? Satu hal yang pasti, transfer ini membuka diskusi besar tentang arah pembangunan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Eliano Reinders dan pemain diaspora lain ke klub-klub Indonesia adalah berkah besar atau justru sinyal bahaya untuk masa depan timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Calvin Verdong dapat hadiah dari Justin Hubner sebelum gabung Lille. Ikatan kekeluargaan dalam skuad timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah momen menyentuh antara dua pemain Garuda, Calvin Verdong dan Justin Hubner. Pada laga perpisahan Calvin bersama NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard di lanjutan Liga Belanda, kedua pemain ini menunjukkan betapa eratnya hubungan emosional mereka, meskipun harus berada di kubu yang berlawanan. Pertandingan itu memang berakhir pahit bagi NEC yang kalah 3-2, namun suasana haru justru hadir usai laga ketika Justin memberikan hadiah perpisahan berupa tukar jersey dengan Calvin. Sebuah simbol sederhana, tetapi penuh makna kekeluargaan yang sangat dalam. Pertemuan Calvin dan Justin di Liga Belanda tersebut juga menjadi duel pertama mereka di level klub. Calvin tampil penuh selama 90 menit, sementara Justin baru masuk di menit ke-73.
Meski hanya sebentar, kehadiran Justin tetap mencuri perhatian, apalagi ia langsung mendapat kartu kuning akibat pelanggaran keras. Namun semua itu seolah terlupakan setelah peluit panjang berbunyi. Justin mendekati Calvin, mereka berpelukan, lalu bertukar jersey sebagai tanda persaudaraan sesama pemain timnas Indonesia. Momen ini tidak hanya menggambarkan persahabatan dua pemain diaspora, tetapi juga memperlihatkan kuatnya ikatan keluarga besar di skuad Garuda. Calvin sendiri tampil begitu emosional karena laga ini menjadi perpisahannya bersama NEC Nijmegen. Setelah bertahun-tahun berkarir di Eredivisie, ia akhirnya mengambil langkah baru dengan hijrah ke Prancis untuk bergabung dengan Lille, klub yang pernah menjuarai Ligue 1 pada musim 2020-2021. Transfer ini pun langsung dikonfirmasi oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, yang menyebut kesepakatan terjadi dengan nilai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah. Bagi Calvin, ini bukan hanya sekedar perpindahan, melainkan juga peluang besar untuk menunjukkan kualitasnya di salah satu liga terbaik dunia. Yang menarik, kepindahan Calvin ke Lille semakin menambah daftar pemain Indonesia yang berkarir di kompetisi elit Eropa. Ia berpotensi menyusul langkah Dejan James di Go Ahead Eagles serta Miliano Jonathans di FC Utrecht. Namun berbeda dengan sebagian pemain diaspora lain yang memilih kembali ke Asia Tenggara, Calvin tetap bertahan di Eropa untuk membuktikan dirinya. Hal ini membuat banyak fans optimis bahwa timnas Indonesia bisa lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa tentu menjadi modal berharga bagi Garuda. Lebih dari sekedar transfer, yang patut diapresiasi adalah bagaimana hubungan antar pemain timnas tetap terjalin erat meskipun mereka berada di klub yang berbeda. Justin Hubner yang kini bermain untuk Fortuna Sittard tidak ragu menunjukkan rasa bangganya pada Calvin. Inilah buktinya tuh bahwa ikatan kekeluargaan di skuad Garuda bukan hanya jargon, melainkan benar-benar hidup di hati para pemain. Mereka saling mendukung, saling menyemangati, bahkan di saat salah satunya harus meninggalkan klub lamanya untuk memulai perjalanan baru. Fenomena ini tentu memberikan harapan besar bagi publik Indonesia. Ketika pemain memiliki hubungan emosional yang kuat, kerjasama di lapangan pun akan semakin solid. Tidak heran banyak fans Garuda merasa optimis bahwa ikatan kekeluargaan antar pemain akan menjadi faktor penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kekompakan bukan hanya soal strategi, tapi juga rasa kebersamaan yang membuat mereka rela berjuang habis-habisan demi satu tujuan, yaitu mengharumkan nama bangsa. Kini semua mata akan tertuju pada kiprah Calvin bersama Lille, sekaligus perjalanan Justin di Fortuna Sittard. Namun yang lebih penting, momen kecil tukar jersey mereka telah meninggalkan kesan besar bagi fans Indonesia. Sebuah pesan bahwa timnas Garuda bukan sekedar tim, melainkan keluarga besar yang saling mendukung dalam suka dan duka. Bagaimana menurut kalian? Apakah ikatan kekeluargaan antar pemain timnas Indonesia ini akan menjadi kunci utama dalam membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes ikut prihatin dengan kondisi terkini Indonesia. Suasana sepak bola Indonesia yang biasanya penuh dengan euforia, kini ikut diselimuti awan kelam akibat situasi keamanan yang memanas di berbagai kota. Hal ini sampai membuat pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, merasa prihatin. Bek tangguh milik Sassuolo tersebut mengunggah sebuah pesan singkat melalui Instagram story pribadinya yang berisi ungkapan kesedihan sekaligus ajakan untuk saling menjaga. Meski tidak menyebutkan secara gamblang kejadian yang dimaksud, publik menduga kuat bahwa Jay menyinggung kondisi keamanan Indonesia yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Ungkapan Itzes berbunyi, "Sangat sedih untuk mendengar apa yang terjadi saat ini. Tetap jaga keselamatan dan saling peduli satu sama lain." Kalimat sederhana tetapi syarat makna, apalagi datang dari sosok yang saat ini sedang berkarir di salah satu liga top Eropa. Pesan itu seakan menunjukkan bahwa meski berada jauh di Italia, Jay tetap menaruh perhatian besar pada tanah kelahirannya, Indonesia. Ia bukan hanya membela merah putih di lapangan, tetapi juga menunjukkan rasa empatinya di luar pertandingan. Sebelum unggahan Jay Itzes, sejumlah pelaku sepak bola di tanah air juga telah menyuarakan sikap mereka. Para pemain Persis Solo misalnya mengenakan pita hitam ketika menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Super League. Aksi serupa juga dilakukan oleh Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, ketika timnya melawan Dewa United. Pita hitam itu menjadi simbol prihatin sekaligus bentuk solidaritas terhadap kondisi bangsa yang tengah bergejolak.
Sepak bola yang biasanya menjadi hiburan pemersatu masyarakat, kali ini ikut terhenti sejenak untuk memberi ruang pada duka dan keresahan bersama. Kondisi keamanan yang tidak menentu juga berdampak langsung pada jalannya kompetisi. 3 laga penting di BRI Super League terpaksa ditunda pada Minggu 31 Agustus. Pertandingan PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya, Persib Bandung kontra Borneo FC, serta Persita Tangerang menghadapi Semen Padang, semuanya tidak bisa digelar sesuai jadwal. Penundaan ini jelas menambah panjang daftar gangguan yang dialami sepak bola Indonesia akibat situasi di luar lapangan. Fans yang sudah menantikan pertandingan kecewa, tetapi mereka juga menyadari bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Memanasnya situasi ini bermula dari serangkaian demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah dan DPR. Aksi massa yang awalnya berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi berubah menjadi bentrokan setelah aparat keamanan dianggap bertindak represif. Puncaknya terjadi di Jakarta ketika seorang pengemudi ojek baring tewas tragis usai tertabrak kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus. Kejadian ini memicu gelombang kemarahan publik yang kemudian menjalar ke kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, dan Surakarta. Bentrokan, kericuhan, hingga kerusuhan pun tak terhindarkan. Melihat kondisi ini, wajar jika Jay Itzes ikut merasa sedih. Ia adalah salah satu dari sekian banyak pemain diaspora yang memilih membela Indonesia karena rasa cintanya pada negara ini. Ungkapannya mencerminkan kepedulian seorang atlet yang bukan hanya fokus pada karir, tetapi juga peka terhadap penderitaan masyarakat. Keprihatinannya semakin menegaskan bahwa timnas Indonesia sejatinya adalah keluarga besar yang jiwanya tidak bisa dipisahkan dari kondisi tanah air. Bagi para fans Garuda, unggahan Jay menjadi pengingat bahwa sepak bola tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial. Rasa kekeluargaan yang ditunjukkan para pemain, baik dengan pita hitam maupun dengan pesan sederhana di media sosial, memperlihatkan bahwa mereka berdiri bersama rakyat. Pertanyaan yang kini muncul adalah, apakah situasi genting ini bisa segera diatasi agar sepak bola Indonesia kembali berjalan normal, atau justru akan berlarut-larut dan memberi dampak lebih besar? Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah sikap peduli yang ditunjukkan Jay Itzes dan pemain lain bisa menjadi pemicu semangat persatuan di tengah kondisi yang sedang memanas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.